Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sun geometry, yaitu jalannya matahari kalau kita lihat dari atas bumi. Nah, di sini kita akan belajar cara menggunakan sun path diagram. Kalau secara 2 dimensi, gambar sun path diagram itu adalah seperti ini. Yang 3 dimensinya adalah bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Jadi ini posisi kita di bumi. Nah, ini posisi mataharinya. Nah, sudut yang kita lihat garis orange itu, penjelasannya juga bisa dilihat di gambar ini. Nah, jadi posisi sudut ini adalah altitude, dan yang sini adalah sudut azimut, gitu ya. Kalau ini, nah ini gambarnya secara 3 dimensi. Jadi nanti ada garis. Jadi matahari itu hanya beredar di antara sini, terus dia muter lagi sini, seperti itu. Jadi ini dalam satu hari dia dari timur ke barat, itu dari sini ke sini. Nah, garis-garisnya menunjukkan jamnya. Misalkan ini dari jam 6, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk garis yang sini ini adalah bulannya. Ini bulan Desember, Januari, Februari, dan seterusnya. Nanti untuk penjelasan lebih detail nanti ada yang di 2 dimensi. Jadi ini untuk gambaran kita bisa melihat 3 dimensinya. Nah, kita kembali ke gambar sun path diagram 2 dimensi tadi. Nah, ini ya. Jadi penjelasannya tadi yang ini adalah sudut azimutnya. Nah, yang ada angka di sini adalah sudut altitude. Nah, penjelasan tadi ini secara 2 dimensinya. Ini ada jam 6, jam 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai jam 18. Nah, ini juga ada, ini bulannya, ini bulan Desember, ini Januari. Jadi matahari itu pergerakannya cuman di bulan Januari, intinya di sebelah selatan. Ya, Februari, Maret tepat di tengah-tengah kita, April, Mei, Juni, lalu Juli dia kembali lagi, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Gitu terus ya, muternya seperti itu terus. Karena posisi kita adalah di 7 derajat lintang selatan. Atau kalau di daerah Kalimantan berarti Khatulistiwa gitu. Kalau di sudut belahan bumi selatan, maka posisi matahari hanya akan posisi tengah-tengah ini berubah agak ke atas. Jadi dia di sisi sebelah selatan kalau kita lihat dari bumi. Baik, kemudian sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan sun path ini untuk memperkirakan sudut matahari kalau dilihat dari posisi diri kita, untuk kita bisa merancang atau menganalisis iklim, atau kita merancang shading device atau merancang letak vegetasi. Jadi bisa digunakan untuk analisis ketika kita akan merancang analisis iklim perancangan gitu ya. Sebenarnya untuk mempermudah, kita bisa mengeprint sun path diagram ini ke dalam kertas atau ke dalam kertas mika ya, yang transparan. Pokoknya kertas-kertas transparan atau plastik mika gitu, sehingga kita bisa meletakkannya tepat di atas perancangan kalau misalkan ada gambar denah seperti ini. Jadi lebih mudahnya kalau ada gambar denah seperti ini ada jendela gitu. Nah, sun path diagramnya kita letakkan di atas jendela ini, kita letakkan di pusatnya sun path diagram tadi. Hanya saja karena ini saya juga tidak ada bahan mika yang transparan untuk print, jadi terpaksa di kertas HVS saja. Lalu kemudian saya akan gambar ulang
untuk memberi contoh cara mengerjakannya gitu ya. Nah, jadi contohnya sekarang misalnya kita mau ini ada tanaman ini diabaikan dulu sementara. Misalnya kita sekarang mau merancang sosoran di area ruang makan. Ini ya, di sini. Nah, kalau seandainya jendela ini adalah terekspos, maka kita harus memperhitungkan shading device untuk sebelah kanan, kiri, dan atasnya. Tapi kondisi jendela ini letaknya adalah dia ada dinding di sebelah sini dan dinding sebelah sini. Dua dinding ini bisa dimanfaatkan sebagai shading device. Nah, jadi contohnya kita lihat dulu dia kita sekarang asumsikan bahwa ini adalah utara ya, ini asumsi. Nanti kalau perancangan beneran ya kita benar-benar melihat ini utaranya ke arah mana. Nah, ketika kita melihat ini adalah utara ke sana, maka posisi jendela ini adalah ke sebelah selatan. Sehingga kita kembalikan ke sini, maka kita gambar jendela tadi di pusat ini ya. Ini saya nggak bawa penggaris, jadi saya perkiraan aja ya. Misalkan kita gambar jendela ini di pusat. Nah, kemudian ini ukurannya karena ini kecil, kita pakai skala 1:100 saja. Nah, kan sebelah sini tadi sudah ada dinding. Kita gambar sedikit dindingnya. Sebelah sini juga tadi ada dinding. Nah, maka ini dinding ini agak panjang ya. Kalau ini tadi segini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari sudut posisi kalau ini kita inilah denah ya. Jadi dari sini kita langsung tarik saja ke arah jendela yang sebelah sini. Misalkan kita asumsikan dulu sinar matahari yang tidak nyaman yang akan kita potong supaya tidak masuk ke dalam rumah adalah jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, sekarang kita lihat jam 10. Kita tarik ke sisi sini, ke sisi ujung sini jendela ya. Dan ujung yang sebelah sini. Kemudian kita lihat lagi jam 3. Jam 3 itu di sini. Ke sini dan ke sini. Nah, sekarang kita lihat kalau seandainya dinding 2 ini tidak ada, maka kita harus memberikan shading device dari sisi kanan dan kiri bangunan sampai memotong garis ini. Ya, kita letakkan di sini atau maupun di sebelah sini. Atau kita bisa mengakalinya dengan memberikan tanaman di sebelah sini supaya sinar matahari tadi nggak masuk. Tapi karena kondisi desain ini adalah sebelah sini sudah ada dinding yang memotong garis edar matahari sampai di sini juga ada dinding, maka kita tidak perlu merancang shading device yang dari kanan dan kiri. Gitu ya. Nah, jadi posisi jendela ini aman untuk kanan dan kirinya. Kita tidak akan kepanasan. Nah, sekarang kalau kita akan merancang sosoran atau shading device yang dari atas jendela, maka di sini kita perlu gambar potongannya. Ini kita pakai gambar potongan. Nah, jadi kita gambar dulu jendelanya, kita asumsikan sekian karena ini saya ngambil dari internet dan cuma ada denah aja. Nah, mungkin seandainya jendelanya itu misalnya ukurannya sekian. Nah, di sini
kita tarik garis ke kanan. Nah, di sini kita perhatikan jam berapa kira-kira yang akan kita potong. Kalau dari atas ini kan jam 10 sudah aman. Jam 15 maupun jam 14 ini di sini juga sudah aman, ada dinding. Jadi kondisi ini di sini tidak nyamannya untuk sinar matahari adalah jam 11 sampai jam 1 kalau yang dari atas. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kalau dari atas yang kita perhatikan adalah sudut ini. Sudut altitude-nya. Kita lihat jam 11, ini kita tarik garis lengkung sejajar dengan lengkungan yang ada di sini ya, sejajar dengan lingkaran-lingkaran ini. Jam 11 di sini letaknya, kita tarik ke sini. Ya, kita ketemu sudut ini. Yang satunya lagi jam 1 itu di sini, kita tarik sepanjang ini. Hampir sama gitu ya. Ini sudutnya antara 60 sampai 70. Nggak pas tengah-tengah, jadi di sini ya. Saya asumsikan ini adalah 65 derajat. Nah, jadi 65 derajat kita ambil sudut di sini. Sekali lagi ini saya perkiraan, nanti kalau kalian kerjakan pakai busur ya. Ini 65 derajat. Tuh ya. Ngambil derajat dari mana tadi? Dari sini. Di sini ngambil dari jam 13 di yang bulan Desember. Nah, jadi di sini nanti posisi mataharinya, langsung kita tarik garis ke sana. Nah, yang penting ini nanti terpotong. Jadi ukuran string device-nya adalah sekian. Nah, untuk desain ini nanti bisa bebas. Mau yang lurus gini aja atau mau dengan kemiringan sekian, terserah. Gitu. Nah, itu kalau jendela kita menghadap ke selatan. Kalau jendela kita, misalkan ini adalah yang utara yang kita ambil, misalkan jendela ini, maka nanti kita letakkannya di sini, tapi kita perhatikan dari sisi utaranya. Jadi di sini nanti kita seperti tadi, jam 10 berarti kita lihat garis yang titik yang sini, kita tarik garisnya ke sini, kita tarik garisnya ke sana. Dari jam 13:15 kita tarik ke sini, kita tarik ke sana gitu. Jadi karena dia menghadap ke utara, maka yang kita perhatikan adalah sudut, ada garis utara sebelah sana. Kenapa demikian? Ya karena mataharinya kan dia hanya akan mendapatkan matahari dari sisi utara, karena yang selatan kan nggak dapat. Nah, kalau jendelanya ngadep ke barat atau ke timur, maka posisinya jendelanya ini akan berubah seperti ini. Maka yang kita perhatikan ya garis edar matahari di sisi sebelah barat atau timur, tergantung arah hadapnya. Jadi ke sana dan ke sana. Kita asumsikan misalkan jam 14 yang tidak nyaman, maka kita lihat jam 14 di sini dan di sini. Jadi jam 14 di bulan Desember dan di bulan Juni. Tuh, maka nanti otomatis bangunan ini akan aman dari sinar matahari yang tidak nyaman di sepanjang tahun. Gitu ya. Jadi insya Allah dari penjelasan saya ini mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas yang akan saya sampaikan nanti di e-learning. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa disampaikan melalui WA group saja. Baik, demikian penjelasan tentang sunbed diagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.